dikeluarkan dari ruangan. Kan kalau rame juga kan nggak bisa kita membahas. Iya benar. Begini tadi Ayanda, mohon maaf. Tadi kan kurangnya komunikasi dengan tingkat yang menyuruh kita keluar tadi gitu. Kita juga pun sebagai tupoksi. Rapat dulu baru bertanya kan. Jangan karena dikeluarkan lalu tiba-tiba menulis. Kita selama ini tidak pernah membatasi media untuk menulis apapun. Makanya kita tadi itu kalaupun sepakat belum dapat jawaban, nanti selesai rapat baru ditanya gitu. Kenapa kami dikeluarkan kan? Iya sih, betul. Dan bisa seperti itu. Nah, klarifikasi saja ini juga. Ini bisa mengacaukan situasi karena besok itu ada rencana masyarakat untuk datang demo kaitan dengan harga padi. Jangan sampai dipahami bahwa ini nggak ada kemungkinan media dilarang masuk itu. Supaya tidak melihat bahwa tidak ada keseriusan pemerintah menangani anjloknya harga gabah kan. Siap. Sementara di pikiran kami ini hampir tiap hari dalam 1 minggu 2 minggu ini nggak ada lain. Tanya mana Pak Kadis Pertanian kan. Semua saya hadirkan. Kita fokus di harga gabah. Siap. Tidak perlu dulu bahas tentang apa-apa yang lain. Karena sudah mendekati panen raya. Iya. Hasil rapat tadi, kesimpulan hasil rapatnya Pak. Di sini ada Bulog juga. Jadi mungkin ada kesan bahwa Bulog tidak akan menyerap lagi gabah. Ternyata ada pernyataan resmi dari Bulog tadi bahwa mereka tetap akan menyerap gabah sesuai dengan harga standar HPP. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada pengusaha luar daerah untuk masuk membeli gabah atau beras. Itu tetap kita lakukan guna mengupayakan gimana penyerapan gabah di daerah dan harganya tentunya sesuai dengan keinginan masyarakat petani gabah. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga tetap melakukan operasi pasar. Dan yang terakhir, yang keempat, pemerintah telah bersurat ke Badan Ketahanan Pangan dan saya sendiri yang akan mengantarkannya juga besok. Insya Allah ntar malam saya berangkat start. Besok dari Mataram ke Jakarta dan tadi udah habis tiket. Jadi hal-hal itu yang kita putuskan bersama di rapat tadi. Apalagi yang mau ditanyakan? Sudah mulai menyerap gabah petani sesuai. Ya. Malam ini kondisinya apa? Sudah ada duitnya Besok siap. Saya tambahkan mungkin Pak Bupati. Oke. Ya, sesuai yang kita pahami bahwa dalam urusan harga tentu akan berlaku hukum pasar dan fluktuatif karena sejauh ini ada supply dan demand. Sejauh ini termasuk yang kita bahas tadi, salah satu mempengaruhi permintaan pasar, salah satu dari di antara sekian indikator itu bahwa sejak adanya kebijakan dari Kementerian Sosial untuk tidak lagi memberlakukan bantuan dalam bentuk beras, maka permintaan beras itu sudah rendah. Sehingga termasuk tadi Pak Bupati sebelumnya untuk ke kementerian itu untuk menghubung Kementerian Sosial untuk paling tidak menyampaikan aspirasi bahwa dari aspirasi yang kita peroleh di beberapa desa yang selama ini memperoleh beras, bantuan yang lewat PKH dan lain sebagainya berupa beras dan telur, mereka masih berharap untuk bisa mendapatkan beras itu. Kemudian yang kedua, kita sebenarnya memiliki ekspektasi yang sama bahwa Bulog bisa berperan lebih dalam hal bisa menyerap gabah saat sekarang ini. Dan pada hari ini kita sudah mendengar sama-sama bahwa Bulog sudah menyampaikan sudah mendapatkan LC, letter of credit, artinya sudah punya uang untuk membeli. Tentu saja Bulog memiliki standar dalam hal pembelian gabah. Jadi harus ada keseimbangan juga supaya kita tidak memberikan harapan hampa kepada petani. Bahwa petani juga harus memastikan kualitas daripada gabah yang dijual. Karena dari penjelasan Bulog tadi, jika Bulog hanya memenuhi permintaan petani untuk dibeli gabahnya tanpa melihat standar dan kualitas beras atau gabah, maka segala akibat yang timbul akibat kesalahan itu akan dibebankan kepada pengurus Bulog sendiri. Maka sosialisasi ini diperlukan, termasuk mengedukasi petani bahwa kita pemerintah juga tidak tinggal diam dalam hal ini, termasuk di dalamnya tadi yang disampaikan Pak Bupati akan melakukan operasi pasar untuk memastikan tidak ada pemain dalam urusan pembelian gabah ini. Kalau ada standar harga yang sudah ditentukan, kalaupun ada keuntungan perusahaan misalnya itu wajar.
Tetapi kalau yang melampaui kewajaran ini juga menjadi perhatian dari pemerintah untuk melakukan operasi pasar. Saya kira ini tugas kita bersama. Kalaupun di awal tadi ada kesalahpahaman terkait dengan peliputan yang dianggap narasinya diusir atau dibatasi, saya pikir kita semua paham bahwa di DPRD sekalipun memang ada sifat-sifat rapat terbuka, terbatas, rapat tertutup dan lain sebagainya. Hanya saja yang saya tangkap dari penyampaian Adi Daven tadi ada miskomunikasi saja. Andaikan saja penyampaiannya secara utuh bahwa teman-teman pers akan diberi ruang khusus untuk dilakukan press release selesai ini, saya pikir mungkin berita tidak akan mau seperti itu. Dan saya yakin ini adalah dinamika yang kita harus sama-sama pahami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian dari upaya kita, ikhtiar kita untuk membangun derajat daripada petani supaya tidak terkesan bahwa pemerintah daerah sekarang ini hanya berpikir tentang jagung saja, tapi bagaimana harga gabah juga diperhatikan, karena sejauh ini yang justru ironi, harga gabah turun, harga beras naik. Nah ini juga yang harus menjadi bagian untuk dilakukan operasi pasar besok mulai besok. Dan tadi dari Bulog sudah menyatakan sudah punya mitra, bahkan akan welcome terhadap mitra-mitra lain yang ada di luar daerah Dompu ini dalam rangka memastikan tidak ada monopoli usaha, dalam rangka menciptakan peluang usaha dan persaingan usaha yang sehat. Ya, karena kecenderungan kalau ada monopoli usaha maka akan terjadi semacam mafia harga. Tapi kalau ada dari Sumbawa, dari Lombok, dari Bima yang datang untuk membeli, dan kita pastikan juga mengedukasi petani jangan menghalang-halangi pembeli, karena ini akan mempengaruhi juga daripada harga gabah. Ya, dengan demikian kita berdoa semua semoga keberangkatan operasi besok termasuk bagian daripada yang diharapkan oleh kita semua, harga gabah bisa naik, dan ke depan kita akan terus melihat ini sebagai bahan evaluasi, termasuk dari juga akan kita mantapkan membantu, termasuk harus ada satu mesin solar yang memang representatif ya di Dompu ini yang punya kapasitas besar sehingga mampu menyerap gabah dari petani. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kemungkinannya itu karena masih bulog masih belum turun ya. Jadi kalau sekarang sudah ada dana dari bulog dan bulog sudah mulai menyerap, mungkin harga akan lebih mahal. Ya. Tentunya itu kebijakan kita bro. Kalau dana itu kan adanya di pusat. Jadi kami saat mengusulkan turunnya dana itu dana diperjuang oleh kita. Dana yang dipakai bulog untuk membeli gabah dan beras petani itu adalah dana komersil, dana pinjaman yang berbunga. Jadi bukan dana bukan yang seperti yang dulu. ya. Jadi kami membeli dengan pinjaman dari bank sendiri. Kalau Harapannya ke depan dari ya, itu dananya itu dari Sekarang pinjaman bank, pinjaman bank. bunga kreditnya 7%. Tidak ada lagi dari APBN. Perlu ditahu oleh Mereka masyarakat. beli sendiri jadi bagaimanapun mereka berusaha.